Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana shahra siyama lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tawahirin amma ba'd. Jemaah Ramadan, malam hari ini kita telah menyelesaikan sholat tarawih malam yang ke-16. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas sedikit. Tentunya ini ada ulangan sedikit, yang mana ada yang berpaham bahwa setelah selesai salat, setelahnya sehabis salam tidak ada lagi doa. Ada yang mengatakan berdoa setelah sholat itu terlambat. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian apa sikap kita, sikap hukum kita atas paham atau pendapat yang seperti kita dengar tadi bahwa tidak ada doa lagi habis sholat itu pada terlambat. Nah, marilah kita sedikit membedah, mengulang bagaimana cara meletakkan doa. Maka sesuai dengan yang dijanjikan Allah pada redaksi sebuah hadis, bahwasanya yang beramal ibadah yang menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan ikhlasnya, selain dosanya yang telah lalu diampuni, juga doanya dikabulkan. Nah, kayak apa caranya kita mengamalkan supaya doa-doa kita dikabulkan? Kita urut dari rukun yang pertama, yaitu niat. Maka sempurnakanlah niat kita. Apapun amal ibadah kita, niat kita patokannya satu, la harfin la syautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Maka niat terletak pada zat, pada Allah. Ini disebut dengan niat tingkat bilah. Kemudian setelah kita menyempurnakan niat, apabila niat ini sempurna, patokannya lagi dua prinsip kita. Apa? Ingat, tubuh dan roh kita adalah Allah semuanya, maka tidak ada kita. Inilah disebut dengan ikhlas. Setelah itu kita bisa mengamalkannya, maka sempurnakanlah berdiri betul. Sempurna sudah kita berdiri betul. Setelah sempurna berdiri betul, maka di dalam berdiri betul itulah hembusan roh tadi sudah keluar. Dan Allah sudah bertanya, siapa engkau? Inilah jawabannya, Allahu Akbar. Jadi makna Allahu Akbar di sini adalah sebuah pernyataan, aku adalah engkau. Maka kalimat Allahu Akbar ini akhirnya kalimat yang meniadakan diri kita. Artinya meniadakan segala keakuan kita, itu kalimat takbir. Setelah kalimat takbir yang disebut dengan takbiratul ihram, lalu kita membaca doa iftitah atau iftitah. Ini ada dua pendapat. Ada menyebut dengan iftitah, ada iftitah. Sama aja doanya, kalimatnya itu juga. Kemudian setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan bagi makmum cara meletakkan doa. Bila jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, ini maksudnya kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Bahwa kita ini sudah panah, ada lagi, ada karena bahasa dengan atau kepada. Maka ada lagi kita semuanya adalah ismullah Allah, semuaan adalah disebut dengan Allah. Kemudian kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan, ujar Tuhan Allah, ya Engkau memuji aku. Siapa engkau? Engkau itu adalah antara dia dan Allah. Jadi kayaknya kita bila makmum mendengar imam bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi maksudnya tadi
engkau memuji aku, maka kalian berhak menerima pujian hanya Allah. Apabila ada keberhakan atas diri kita menerima pujian, tentunya ada rasa bangga atas kita. Kita dipuji orang kan kayak apa aja kada mau bangga. Ada sedikit pun kada bangga karena pujian hanya milik Allah. Dihina orang, dicaci orang kada mau juga sakit hati. Kenapa? Karena alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan tadi Imam membaca itu sebuah pernyataan. Ketika kita mendengar Imam membaca alhamdulillahirabbil alamin, ternyata aku pernah merasa bangga, rasa himo dipuji orang. Wah, itu salah itu. Nah, ini makanya harus membaca beristighfar karena ada rasa kebanggaan di situ. Kemudian Imam nantinya membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ujar Tuhan, engkau menyanjung aku. Menyanjung aku. Ya Tuhan, kenapa kita menyanjung? Karena dengan Rahman Rahimnya lah roh yang dihembuskan Allah itu menjadi batang tubuh kita dan menjadi nyawa bagi kita, karena kasih sayangnya adanya diri kita. Berarti adanya aku karena adanya yang diadakan oleh yang ada. Nah, baru lanjut ayat ketiga. Imam membaca setelah Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi di dalam Maliki Yaumiddin ini Allah yang memiliki semuanya. Engkau kalau kata menyanjung, engkau ya Tuhan mengagungkan aku. Jadi bila kita membaca Maliki Yaumiddin, Tuhan itu menjawab, jika mengagungkan aku. Mengagungkan itu apa? Karena ada yang raja daripada segala raja itu hanya Allah. Maka semua adalah abduhu sesuai persaksian kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Nah, kata-kata persaksian abduhu ini sesuai dengan Maliki Yaumiddin. Kita ini adalah abduhu, abdinya. Nah, lanjut perhatikan nantinya di ayat 4. Bila imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ingat kunci pertama tadi doa kembalikan kepada yang maha berkehendak. Ada huruf, ada suaranya, jangan bisa. Bila imam menyambat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan disahuti dengan bahasa Latin. Aku hendak rumah, aku hendak mobil, lunaskan hutang-hutangku misalnya. Kalau itu cukup gerakan hati sahuti. Jadi perhatikan imam, jangan sampai ketinggalan. Kalau imam membaca Fatihah, kamu umat juga membaca Fatihah, itu ngaranya berdiri sendiri. Jadi kamu perhatikan bacaan imam, itu banyak doa di dalam sholat. Jadi bermanfaat sebanyak kita. Ini perhatikan langsung, karena ini kesempatan Ramadan doa kita dikabulkan. Jadi perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kada ada huruf, kada ada suaranya. Wadilah, kalau kita menyambat, apakah hanya kita sebut? Jadi perhatikan bila imam nasta'in, habis itu langsung sahuti, sambut langsung. Karena begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ujar Tuhan, ini antara kita berdua, antara aku dengan engkau, apa yang engkau pinta. Langsung sahuti, jangan ada jeda. Tapi bila dia sampai yang malamun, akhirnya kada sahuti iman, kada isi. Lalu ibadah sembahyang hanya berdoa, maka doa ibadah sembahyang itu permohonan sudah. Doa di dalam sembahyang yang dijabah. Jadi perhatikan itu. Kemudian ayat 5, ihdinas siratal mustaqim. Sedikit kita ulang ayat 4. Perhatikan imam membaca. Bila ujar imam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bujuriakan. Karena yaknya itu ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iya itu yaknya dua butir. Bilanya iyyaka, bilanya iyyaka itu matahari caranya. Kepada matahari aku memohon pertolongan atau menyembah.
Jadi kalau kabul doa karena apa? Iya karena jadi bila makmum sekalian di rakaat ketiga dan keempat bila lanjut iya karena berdua iya karena stain itu kepada Tuhan kepada matahari iya nah ya tasdid ini nantinya di rakaat terakhir ada lagi itu membaca masing-masing at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatu lillah wassalawatu atau at-tahiyatul mubarakatus ya. Bila lanjut membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatun atau at-tahiyyatu lillah. Jadi at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Bila membacanya at-tahiyyatu mubarakatus salawat. Nanti yang dua tasdidnya diperhatikan. Karena salah mengakar kita, salah mengakar permintaan kita. Lanjut lagi ayat 5 Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ujar Tuhan antara aku dengan engkau apa yang engkau pintakan. Kalau ayat apa tadi kan apa yang engkau pinta. Ayat 5 ini apa yang engkau pintakan. Nah, ini siapa nambah tadi lewat kita ini disuruh Tuhan jadi perantaranya. Kabulkan. Jadi tahu sudah apa-apa yang diminta melalui kita siapa? Ada anak di situ, ada keluarga, ada sanak saudaraan, ada di situ. Lanjut lagi ayat 6 dan ayat 7 jadi satu. Setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walaupun. Nah jadi ayat 6 dan ayat 7 ini sifatnya menyeluruh umum antara aku dan engkau dan yang lain-lainnya dan hamba-hambaku yang lainnya. Ya Tuhan apa yang engkau mintakan. Nah di sini ada permintaan kawan-kawanan. Di sini antaranya di surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Perhatikan di situ. Ini yang merasa banyak berisi doanya. Setelah Fatihah surah dan rakaat ulang surahnya. Kemudian tutup sudah maka kita takbir untuk ruku. Allahu Akbar ruku kita. Setelah ruku ada yang disebut dengan iktidal. Iktidal itu ujar imam sami Allahu liman hamidah. Makmum menjawab. Jawab tasmi. Jangan umpat. Bila ujar imam sami Allahu liman hamidah. Jadi ujar makmum Rabbana walakal hamd. Kau Rabbana lakal hamd itu doa. Apa isinya maksud daripada Rabbana walakal hamd? Atau sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar puji-pujian kita. Aku mendengar ya Tuhan engkau memuji aku. Maka bila kita memuji aku, ya Tuhan apakah hendak juga. Jadi makna daripada iktidal itu kita memohon keadilan. Tapi kalau kita memohon keadilan dengan Tuhan, minta keadilan dengan Tuhan, tapi kita tidak bisa berbuat adil. Berbuat adil itu maksudnya kita tidak bisa menegakkan keadilan Tuhan. Maksud berbuat adil itu adalah menggawi apa saja yang diperintahkan, hindari apa yang dilarang itu. Yang artinya tegakkan dahulu perintah Tuhan itu gawi dahulu. Hanya kita tidak sami Allahu liman hamidah jadi imam Rabbana walakal hamd. Seperti itu isi di dalam itu yaitu kita memohon keadilan. Keadilan atas kehidupan kita, keadilan atas segala keluarga kita. Dan di dalam iktidal kemudian bertakbir untuk sujud. Nah di dalam sujud boleh aja setiap sujud itu boleh kita berdoa. Boleh. Bila sudah tutup membaca bacaan sujud subhanakallahumma rabbana walakal hamd. Subhanallah rabbana alhamdulillah bihamdika Allahumma firli tutup. Bila masih ada jeda waktu ruang di situ isi langsung dengan doa. Tapi tidak usah disebut dengan bahasa Latin atau dengan bahasa kita apa bahasa sebutannya. Karena maka duduk antara dua sujud berisi pula apa bacaannya. Bisa Rabbi firli atau Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 4 macam kita diminta. Allahumma firli ampuni aku, warhamni berikan aku rahmat,
warhamni wahdini, berikan aku hidayah, warzuqni, berikan aku rezeki. Empat cukup, sudah apa itu permintaan kita sudah luas. Kemudian sujud lagi, baru naik lagi. Nah inilah sembahyang itu berisi kita praktikkan langsung mumpung di bulan Ramadan. Adukan segala keluhan kita, apa aja nih keluhan kita nih, apa hajat-hajat kita, apa keinginan kita yang belum terkabul, belum terrealisasi, atau hajat kita kelihatan biji matanya aja. Nih mumpung di Ramadan, perhatikan Fatihah di dalam imam itu pertama. Aina bangkit dari ruku disebut dengan i'tidal, isi, kemudian sujud isi pulang. Ini akhirnya sampai kepada sujud akhir. Nah, kemudian masuk kepada rukun yang berikutnya yang disebut dengan rukun tahiyat. Di dalam tahiyat ada doa. Kalau di dalam tahiyat awal ada doa. Setelah syahadat langsung tutup, kembalikan jari-jari tangan, berhampar di atas paha, ucapkan takbir, bangkit kepada rakaat berikutnya. Kemudian tahiyat akhir baru ada doa. Jadi setelah syahadat ada salawat itu pada tahiyat akhir. Tahiyat awal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, misal ada salawat di situ di dalam tahiyat awal. Cukup sampai syahadat. Di tahiyat akhir kita hendak berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu doa semua, itu sudah isinya bagus, sudah doanya itu. Secara kada disadari kalau orang belajar sadar sudah bahwa di dalam sahabat itu sudah ada doa. Setiap selesai membaca syahadat di dalam tahiyat itu kita berdoa sampai tutup, itu sudah berdoa. Nah, rukun tahiyat inilah termasuk di dalam rukun 9, rukun yang mendapatkan jaminan keselamatan. Karena bacaan tahiyat ini terjadi bahasanya itu bacaan bersahut ketika Nabi Isra Mi'raj. At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Itu bahasa yang didapatkan di dalam Isra Mi'raj. Inilah diberikan jaminan. Apa jaminannya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dari Tuhan atas engkau wahai nabiku, keselamatan dan kesejahteraan. Nabi pun mendoakan kita, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Nabi, keselamatan juga bagi hamba-hamba yang soleh. Jadi kata-katanya harus digarisbawahi, apakah kita termasuk hamba-hamba yang soleh. Bila ada termasuk hamba yang soleh, ada termasuk yang didoakan oleh Nabi. Nah kemudian baru selesai itu kalimat doa. Setelah selesai barulah salam. Nah jadi ini yang disebut, ada paham orang tadi kalau berdoa yang bisa berhiang itu telah ada ini menjadi viral, menjadi pembahasan. Berarti ada boleh kalau berdoa yang sembahyang? Bukan maksudnya seperti itu. Karena apa? Di dalam sholat orang berdoa juga. Ibadah sembahyang itu hendak berdoa, lagi hendak ada kan? Ada lagi sudah situ ketentuannya ada sembahyang sudah selesai. Jadi kada perlu lagi kita menjadi perdebatan, menjadi pertengkaran. Ibadah sudah tuntung salat, karena salat itu mengakhiri rukun salat. Tuntung sudah, kalau usah bakalah yang nanti kan usah berhidup lagi. Ada yang bawirid jahar, ada yang bawirid masing-masing. Ada perlu lagi diributkan, kan itu sudah tuntung. Yang penting nang bawirid sir, yang bawirid jahar, maksud sir itu membaca masing-masing. Nang jahar itu bawirid nyaring lalu diikuti. Nah ada usaha lagi itu diperdebatkan, karena yang penting dua hal itu jangan dijadikan patokan hukum. Patokan hukum wajib harus kayak ini ya. Harus jahat, bila ada jahat ada boleh bid'ah.
atau harus sir, bila jangan ada sir itu bid'ah. Nah, maka kita keluar dari paham yang membid'ahkan tadi dengan cara beramaliyah seperti itu. Nah, jadi kita ada lagi, kita ini masing-masing mengapiki, masing-masing mengamalkan apa ketentuan yang memang hak, memang nyata, yang wajib sudah gawe sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Maka di luar kepada yang wajib, terbanyak adalah perbedaan paham. Jika kita keluar dari perbedaan paham itu, karena akan menimbulkan saling celah, saling caci. Akhirnya apa? Saling sesat, menyesatkan, membid'ahkan. Kita keluar dari situ. Yang penting kita gawi kepada yang wajib-wajibnya, jangan ikut kepada pertengkaran yang bisa membuat kita tidak selamat. Demikian foto pada malam yang ke-16 ini. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengerjakan sholat witir.